Indonesia dikenal dengan keberagamannya mulai dari adat istiadat, budaya, bahasa, dan suku. Meski zaman sudah modern, tak bisa dipungkiri kalau beberapa suku di Indonesia ini masih memegang ajaran nenek moyang. Ajaran dari para leluhur itu pun tidak terlepas dari hal-hal mistisnya yang sampai sekarang dipercaya masih kuat dari ratusan suku di Nusantara. Beberapa suku ini termasuk paling kuat dan ditakuti di Indonesia karena ilmu magis mereka. Yang pertama, suku Dayak Kalimantan Timur. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan suku yang satu ini. Suku Dayak ini berasal dari Kalimantan Timur. Kabarnya masyarakat suku ini sampai sekarang masih memiliki ilmu sihir yang sangat berbahaya. Salah satu ilmu mistis yang paling terkenal dari suku ini adalah mandau terbang. Mandau itu adalah senjata terkenal suku Dayak. Dengan ilmu itu, orang Dayak tidak perlu mengejar musuhnya sampai mati-matian, karena mandau tersebut bisa terbang sendiri dan menebas kepala si musuh. Tapi di sisi lain untuk melindungi orang yang mereka anggap kawan, saudara dan keluarga. Ada pula ramuan bulu perindu yang bikin siapa saja jatuh cinta. Konon kalu ada laki-laki yang selingkuh alat vital mereka, seketika hilang. Yang kedua, suku Nias, Sumatera Utara. Suku Nias adalah salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan adat dan budayanya. Di era modern seperti sekarang, penduduk yang hidup di Pulau Nias ini menjalani kehidupannya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang agar tradisi dimakan oleh zaman dan juga modernisasi. Penduduk di Pulau Nias dikenal dengan budaya berperangnya atau istilah yang lebih keren adalah warrior, mirip seperti kaum Sparta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warrior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya, sehingga perang yang besar kerap terjadi. Bahkan saat penjajahan kolonial Belanda, suku Nias paling susah dijajah oleh pasukan Belanda. Selama puluhan tahun, Belanda tidak bisa masuk terlalu dalam, karena PSTI akan diserang oleh para warrior yang siap mempertaruhkan apa saja untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi para Belanda, karena kebudayaan bertarungnya yang mengagumkan dan mengerikan. Maka dari itu suku Nias kerap dijuluki sebagai bangsa Sparta asli Indonesia. Yang ketiga, suku Osing, Banyuwangi. Banyuwangi juga sering dikaitkan dengan hal-hal meges katanya, banyak dukun santet di daerah ini. Tahun 1998 pernah terjadi santet Banyuwangi yang menewaskan ratusan orang mereka, semua dibunuh dengan cara sadis dari dipenggal sampai diarak keliling kota. Ilmu santet biasa digunakan untuk balas dendam sampai santet merah bikin si musuh meninggal, atau santet kuning bikin orang lain suka, dan santet putih untuk melancarkan usaha. Yang keempat, suku Asmat, Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku-suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan Dewa Pomirifitsi yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Suku Asmat punya ritual yang cukup mengerikan. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, harus ada pemotongan jari dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Ada juga mitos yang mengatakan, jangan sesekali membuat marah dan tersinggung. Suku Asmat siap-siap kalian akan kena akibatnya. Kamu akan mendadak sakit misterius, sakit mendadak, kecelakaan, dan masih banyak hal-hal tak terduga lainnya. Yang kelima, suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan. Di pedalaman Kabupaten Bulukumba, ada namanya suku Kajang Amatoa. Suku ini percaya bahwa mereka tinggal di tanah Toa, tanah tertua, yang diciptakan Tuhan bumi pertama kali. Suku Amatoa atau suku Kajang ini adalah suku yang mencintai alam. Kecintaan suku Kajang terhadap lingkungan dikarenakan suku Kajang yang menganggap hutan selayaknya ibu sendiri, karena ibu adalah sosok yang dilindungi dan dihormati. Mereka biasanya mengenakan pakaian serba hitam untuk melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Suku Kajang memiliki banyak ritual unik dan membahayakan. Salah satunya adalah Atunu Panroli
Ritual ini biasanya dilakukan ketika terdapat masalah, di antaranya terjadi kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Ritual ini dilakukan dengan cara memegang linggis yang telah dibakar merah, membara sebagai wadah mengetes kejujuran masyarakat. Nah, linggis ini tidak akan merasa panas jika dipegang oleh seseorang yang bersifat jujur, tapi jika sedikit berbohong, maka linggis ini akan melumat tangannya. Jika kabur dari upacara sakral ini, maka sesepuh adat akan berkumpul dan mengucapkan mantra yang ditujukan kepada pelaku yang kabur. Nantinya akan mengalami sakit dan berakhir dengan kematian. Yang keenam, suku Toraja, Sulawesi Selatan. Toraja identik dengan keunikan budayanya dalam hal menghormati kematian seseorang, baik dalam bentuk upacara adat ataupun penguburannya. Ada beberapa tipe penguburan di sana, yakni penguburan gantung, gua, pahat, tanah, sampai patane, ruangan yang dibentuk seperti rumah untuk menyimpan mayat. Objek wisata Batu Lomo merupakan tempat pemakaman yang umum digunakan orang Toraja. Wujudnya berupa batu-batu berukuran besar yang dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ruangan. Ruangan inilah yang digunakan untuk meletakkan peti-peti dari satu keluarga. Lubang ini diberi pintu kayu atau bambu sebagai penutup. Tapi ada juga tidak ditutupi sehingga peti tengkorak, bahkan tulang belulang bisa terlihat jelas kalau lubang batu ini berada di sisi jalan. Yang ketujuh, suku Korowai, Mapi, Papua. Di wilayah paling timur dari negara Indonesia ternyata tempat bermukimnya salah satu suku misterius, yaitu Korowai. Dikenal masih primitif, suku ini ternyata tega memakan daging manusia untungnya. Praktek kanibalisme ini hanya terjadi saat mereka baru mengenal dunia sekitar. Disebutkan masyarakat Korowai yang tinggal di daerah Kaibarem, Kabupaten Mapi tersebut baru ditemukan pada tahun 1970-an. Sehingga saat ini masyarakat Korowai masih teguh memegang adat istiadatnya. Sehari-hari mereka mengenakan pakaian dari dedaunan, tinggal di rumah panggung dengan tinggi sekitar 50 meter dari atas tanah dan melakukan pemburauan agar dapat dimakan.